Ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan, marilah kita dulu bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Ibu kita Nur Hasanah SPD. Kepada Ibu Nur Hasanah SPD kami persilakan. Ibu-ibu sekalian, di hari yang kelima ini, sebelum memasuki kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita baca surah Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana tuzigh qulubana idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Hasanah SPD. Semoga dengan berkat doa tadi acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kita belajar. Ya, tujuan modul ajar adalah satu, peserta memahami capaian pembelajaran fase fondasi. Fase fondasi ini termasuk fase tahun. Ya. Peserta memahami tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Peserta memahami pengorganisasian alur tujuan pembelajaran. Peserta memahami keterkaitan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi sebelum kita melakukan modul ajar atau membuat modul ajar, terlebih dahulu kita mengenal yang namanya, kalau dulu KTSP sekarang menjadi KOSP, yang dimana KOSP itu adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, kita mengetahui sebelum kita membuat modul ajar, terutama kita harus mengetahui apa dulu kemarin, yaitu mengetahui apa? Kemarin itu yang sudah kita pelajari itu CP. CP itu apa? Ada 3. CP nilai agama dan budaya pekerti, CP jati diri, dan ya, CP literasi dan STEM. Setelah kita mengetahui CP-nya, lalu kita dianalisis menjadi apa kemarin itu? Yaitu menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan-tujuan ini sebenarnya sama, kita menjadi alur tujuan pembelajaran, baru kemudian kita membuat modul ajar. Nah, kemudian sebelum kita membuat modul ajar, kita harus tahu dulu apa? Kita dulu harus tahu tema-tema apa yang kita letakkan di modul ajar. Misalnya tema itu kalau tema besar kita ada berapa kemarin di pelajaran? Tema kita ada 4. Kalau di proyek itu 1 tema apa? Ya, 1 aku sayang bumi, 2 aku cinta Indonesia, 3 ya imajinasiku, yang keempat bermain dan bekerja sama. Nah, pembelajaran itu juga ada 3, yaitu pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan Nah ya, kalau intra itu termasuk ke dalam harian atau RPP kita yang disebut modul ajar harian. Modul ajar itu sama dengan RPPM. Nah, tetapi yang keduanya lagi modul proyek. Nah, modul proyek itu dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun 2 kali dengan tema yang berbeda. Kalau intra boleh saja kita memakai tema dari tema besar misalnya, tetapi topiknya yang berbeda-beda atau langsung dengan topik bisa. Nah, jadi kalaunya dulu itu kalau kita pembelajaran itu harus tahu dulu dengan apa, misalnya 1 dengan di atas itu apa namanya, viral,
Bro Daniati, program apa dulu? Kalau dulu ketika gas, program tahunan, program semester, program bulanan, mingguan, dan harian. Sekarang ini kita dibebaskan untuk membuat satu mingguan aja boleh Bu, tanpa merujuk ke program tahunan kita. Kita dibebaskan. Naik ke sana. Sebelum kita membuat modul ajar, kita harus dulu melakukan apa kemarin itu? Melakukan apa kemarin itu? Iya, melakukan asesmen, yaitu asesmen diagnosis atau di awal pembelajaran. Bisakah ya Ibu di sini mencontohkan bagaimana kita melakukan asesmen awal itu? Bisa, Bu Rusmaida, Bu Rodaniati, bagaimana caranya kita melakukan asesmen awal? Misalnya ini murid-murid kita, apakah kita beri apa dulu? Pertanyaan apa dulu? Sebelum melakukan kegiatan kita Ini akan dijawab dengan oleh Ibu Rodaniati. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelum memulai kegiatan, kita terlebih dahulu menanyakan kepada anak tentang kemampuan atau minat anak. Nah, setelah anak menjawab pertanyaan, lalu kita tahu arahnya kemana anak ini akan kita proses pembelajarannya. Misalnya anaknya senangnya menyanyi. Nah, mungkin menyanyi dulu pun dilaksanakan. Kalau misalnya anak yang satunya suka mewarna mungkin seperti itu. Itu kegiatan awalnya, diberi pertanyaan dulu kepada anak, lalu diproses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rodaniati, bagus sekali jawabannya tadi. Ya, mungkin bisa diberi pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diinginkan oleh anak hari ini. Misalnya tema kita hari ini diri sendiri. Bu, kita nyanyi dulu Bu ya. Oh, boleh. Kita nyanyi apa? Diri sendiri temanya apa? Misalnya, tapi kita fokuskan kepada misalnya diri sendiri. Misalnya, aku adalah aku. Bisa misalnya juga apa ya? Anak supaya mandiri itu lagunya kemarin itu. Nah, bisa kita kaitkan dengan tema tapi sesuai dengan kita. Bisa lagu aku diriku sendiri, atau yang tidak dijemput orang tua Bu. Berani sekolah sendiri, tidak ditunggui oleh ibu lagi, tidak takut lagi, tidak nangis lagi, berani sekolah sendiri. Nah iya, jadi Bu, yang dimaksud dengan capai itu adalah capaian. Nah, capaian kita kan sudah belajar kemarin apa itu EKM, implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum itu sebagai apa yuk? Kurikulum itu adalah sebagai acuan fondasi acuan kita, jantung kita. Tanpanya ada kurikulum, maka sekolah kita tidak akan berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita. Jadi ada capaian tadi. Capaian tadi adalah apa yang dimaksud dengan capaian dulu kita mengulang-ulang lagi. Capaian itu apa? Iya, benar. Iya. Apa tadi yang dimaksud dengan capaian, Bu? Yang dimaksud dengan capaian yaitu acuan atau jantung atau kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Betul sekali. Ya, 100 buat masyarakat Misarofah, yaitu acuan kita. Tetapi Bu, acuan kita itu Bu, kemana hendak kita bawa? Boleh misalnya itu hendak lewat jalur ini, jalur di atas, jalur di bawah, jalur di tengah. Acuan kita tuh yang mana kita kepinginnya, tidak ada yang salah. Jadi capaian tadi adalah acuan atau jantung hati kita bisa, atau kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui fase-fase. Fase itu ada fase, kalau kita TK fasenya fondasi. Nah, kalau dulu kan sistemnya TK, kalau sekarang ini kalau misalnya kelas 1 kelas, kalau sekarang ini setiap anak ada sistem fasenya.
Nah, di sini ada apa yang dibangun PAUD melalui capaian pembelajaran fase fondasi. Pendidikan anak usia dini, PAUD merupakan pijakan pertama dari seluruh rangkaian layanan pendidikan dan bertujuan agar setiap anak memiliki kemampuan fondasi agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, jadi kita ajak anak itu Bapak untuk belajar itu Bu, capaiannya. Alur merancang pembelajaran. Di sini Bu ada alurnya. Alurnya satu, memahami capaian pembelajaran. Kita tahu kemarin capaiannya ada tiga. Kemudian dari capaian ini lalu kita jadi bisa menyusun tujuan. Apa dari capaian nilai agama dan budi pekerti, bagaimana capaian jati diri, bagaimana capaian literasi dan STEM. Lalu kita setelah menyusun, kita menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian mengorganisasikan alur tujuan pembelajaran, lalu dapat merancang modul pembelajaran. Ini kemarin sudah ada lah pula di tes pretest adalah Bu semalam. Ini termasuk Bu, memahami capaian, menyusun tujuan, menyusun alur, mengorganisasikan alur tujuan pembelajaran dan merancang pembelajaran. Naik ke sana. Nah, capaian pembelajaran pada fase fondasi. Nah, ini sudah ada kita pelajari. Di ketiga elemen ini disusun dengan mempertimbangkan dasar konsep pengetahuan yang dibangun pada anak hingga akhir fase fondasi usia 5 sampai 6 tahun. Capaian pembelajaran fase fondasi perlu untuk terus dibangun secara berkesinambungan dan terintegrasi antar satu elemen dengan elemen lainnya melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas. Next, ke sana. Mengapa penting memahami lingkup dalam capaian pembelajaran fase fondasi ini? Pemahaman mengenai lingkup dan capaian pembelajaran fondasi ini secara lebih mendalam akan membantu satuan PAUD dalam mengembangkan tujuan pembelajaran TP termasuk alur tujuan pembelajaran ATP di tingkat satuan yang merujuk pada capaian. Kalau dulu itu kita apa yang dianu dulu yuk. Kalau dulu itu KI dan KD. KD itu apa? Kompetensi dasar, sekarang jadi CP. Nah, lalu kedua, menyusun sendiri contoh-contoh perilaku atau kemampuan lainnya yang teramati pada peserta didik sebagai bentuk dari indikator atau kriteria jabatan tujuan pembelajaran. 3, menentukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. 4, melaporkan hasil belajar anak kepada orang tua di dalam laporan hasil belajar. Jadi kalau dulu itu kan kita misalnya merancang RPP itu dari misalnya strategi dulu. Strategi dulu itu kata apa dulu kemarin itu? KD dan KI kan Bu ditulis KD 1.1 misalnya 1.16 misalnya. Lalu kita mau materinya. Lalu tujuan, kalau sekarang ini di modul aja ini langsung ke tujuan Bu. Ke tujuan pembelajarannya itu apa-apa. Nah, kalau dulu itu kan setelah tujuan itu baru kita proses pembelajarannya bagaimana, misalnya ada apa Bu langsung Bu misalnya kegiatan awal disebutkan, lalu inti, lalu kegiatan akhir, kemudian di situ apalagi kemarin itu yuk apa ya samanya itu apa namanya itu apa yang adanya tuh apa di setelah kegiatan pembelajaran itu alat dan bahan. Setelah alat dan bahan itu kemudian kita melakukan penilaian. Penilaian ini juga sama saja seperti kemarin. Ada penilaian apa kemarin itu? Ya, ada checklist, ada catatan anekdot, ada foto berseri, ada hasil karya atau portofolio. Bagaimana checklist itu? Kemarin itu yang kita pelajari yang dulu. Nah, kalau checklist itu ya kita menggunakan misalnya belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Kalaunya misalnya hasil karya, apa yang kita hasil karya itu? Hasil kegiatan anak yang dikumpulkan. Iya, hasil kegiatan.
hasil kegiatan anak yang dikumpulkan itu seperti contoh-contoh yang ada di media-media kita itu namanya Bu hasil karya. Itu namanya hasil karya anak. Naik ke sana. Sudah lingkup sudah. Ya. Ini elemen capaian pembelajaran, kita mengulang lagi. Di sini kalau jati diri, anak mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, negara dan dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Kalau ini lingkup konsep pengetahuan, bentukan identitas diri anak perlu dimulai dengan apa itu? Dengan mengeksplorasi dirinya sendiri sebelum mengenal lingkungan yang lebih luas. Rasa sayang dan perhatian terhadap diri sendiri dibiasakan sejak dini sebelum memunculkan rasa sayang dan perhatian orang maupun hal di luar diri sendiri. Sudah. Nah, ini adalah capaian literasi dan STEM. Sudah ada, teruskan. Sekarang itu mengenali sub elemen di dalam CP fondasi. Itu sudah dibagi-bagikan semalam itu elemen-elemen itu kan terbagi. Ada Bu yang di kertas fotokopian kita itu kemarin sama ada 4. Kalau literasi dan STEM ada berapa di sana? Ya, kita tidak sama dengan RA. Kalau ada yang banyak itu RA Bu, karena RA ada tambahan daripada kalau ini benar ini untuk kita Bapak itu bisa dengan kita. Teruskan lagi Bu ke sana. Itu sub elemennya. Untuk memudahkan guru, telah disediakan contoh perilaku dan kemampuan yang teramati pada anak untuk setiap sub elemen dengan maksud satuan PAUD lebih memudah memahami penjabaran tiap elemen di dalam capaian pembelajaran. Jadi di sana Bu, diambil di sana bisa. Di sub elemen, kan elemennya itu kan ada 3. Di situ sudah ada terbagi sub-subnya. Di mana karena kita keterkaitan kita dalam pembelajaran. Teruskan di sana. Ini Bu elemen-elemennya. Nah, jadi kita sudah tahu elemen nilai agama dan budi pekerti, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sub elemennya yaitu 1, 2, 3 dan 4. Ya, adapun perilaku yang teramati, ini perilaku yang teramati pada anak. Misalnya apa yuk? Karena kita ada contohkan setelah kita langsung membuat modul ajar. Nah, ini kan sudah ada elemen tadi sudah terbagi 3. Nah, terbagi 3, elemen tadi kan terbagi 3, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri dan literasi dan STEM. Tetapi di setiap capaian ini juga ada terbagi pulang. Imbas sudah elemen lalu sub elemen. Sekarang kita sudah tahu sub elemen dari nilai agama dan budi pekerti ada berapa tadi? Ada 4, jati diri juga ada 4, dan literasi dan STEM ada berapa? Nah, iya ada 8 juga sudah tahu. Nah, di sini perilaku yang teramati misalnya dari kegiatan-kegiatan itu Bu Ai. Teruskan. Naik Bu sana. Lanjut. Teruskan.